Friends, beberapa tahun yang lalu gue pernah nulis buku. Judulnya Manajemen Pikiran dan Perasaan. Karena menurut gue, manusia itu memang identiknya dengan pikiran dan perasaan. Ada satu lagi sebenarnya, yaitu badan. Cuman kalau badan itu sebenarnya lebih dekat ke perasaan. Kalau bahasa gue sih, perasaan itu adalah bahasa pikiran yang sudah sampai ke dunia fisik. Contohnya gampang begini. Kalau lo pening, itu ada lokasinya jelas kan. Lo pening nggak di sini, gitu kan? Mules tuh nggak di sini, mules, ya kan? Jadi namanya badan itu identik dengan perasaan. Nah, pikiran dan perasaan ini paling penting, friends. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang stres. Jadi yang namanya manajemen pikiran dan perasaan itu keterampilan kita untuk memanage pikiran dan memanage perasaan. Yang paling dasar gitu, friend. Yang paling penting untuk manajemen pikiran dan perasaan itu adalah kemampuan kita untuk ngebedain yang mana pikiran, yang mana perasaan. Kalau perasaan biasanya cuman diwakili oleh satu kata, yaitu tadi marah, sedih, senang, susah, galau, pusing, mules. Dia diwakili hanya dengan satu kata, biasanya begitu. Kita ini memang mesti pinter-pinter ngebedain pikiran sama perasaan. Kalau pikiran, itu kalau otak kita bekerja dalam 5 cara. 5 cara itu pertama begini. Kalau kita milih, itu namanya mikir. Yang kedua, kalau kita mengurutkan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu juga namanya mikir. Yang ketiga, kalau kita mengelompokkan. Jadi kalau lo bilang begini, dia mah dasar emang orangnya begitu. Nah, lo udah ngelompokin dia kepada kelompok orang tertentu. Itu juga namanya mikir. Kemudian, mikir itu juga kalau lo membandingkan. Jadi kalau lo bandingin urutan, bandingin pilihan, itu juga namanya mikir. Dan yang terakhir, mikir itu kalau lo memberi hubungan. Contohnya gini, friends. Lo marah nih, lo sedih, lo kecewa, itu namanya rasa. Tapi kalau lo udah mulai bilang begini, gue marah nih, gara-gara begini begitu, gara-gara begini begitu, itu namanya lo udah nggak ngerasa lagi, namanya udah mikir, gitu. Jadi kita memang mesti pinter-pinter bedain pikiran sama perasaan. Kalau enggak, nanti gampang jadi stres. Nah, kalau menurut ilmu pikiran dan perasaan, stres itu gini, friend. Kalau kata temen gua nih, stres itu kalau pikiran dirasain atau kalau perasaan dipikirin. Misalnya gini, lo dapet kerjaan dari bos misalnya gitu ya. Yang namanya kerjaan pasti fenomena pikiran. Kenapa? Karena kerjaan itu pasti ada deadline, ada cara kerja, ada formulir yang mesti diisi, ada prosedur. Semuanya itu tentang mikir. Nah, lo bakal stres kalau yang namanya pikiran seperti itu lo rasain. Misalnya, lo dapat kerjaan yang sebenarnya fenomena pikiran, respon lo begini, kenapa harus gue? Lo pasti langsung stres. Contoh yang gampang lain lagi, misalnya begini, lo main catur dah, udah jelas tuh ya, main catur tuh namanya mikir, ya kan? Lo pikirin langkah pertama, langkah kedua, 2 langkah ke depan gimana, namanya mikir. Sepanjang lo masih mikir dan lo tetap mikir, lu nggak bakal stres. Tapi begitu lu mulai ngerasain, mulai
mulai ngomong nih dalam hati lo, wah gimana ya kalau remis, gimana kalau kalah, lo udah mulai masuk perasaan. Di situ lo langsung stres. Betul kan? Sebaliknya juga gitu, kalau perasaan dipikirin. Misalnya gini, lo kecewa sama orang, itu namanya perasaan. Prinsipnya, perasaan itu mestinya disalurin. Cara yang bagus tapi ya, disalurin. Yang gampang gini, kalau lo mau nangis ya nangis aja gitu. Atau lo olahraga kayak, intinya lo nyalurin perasaan. Tapi lo bisa stres kalau begini. Malam-malam nih lo mau tidur. Lo kecewa sama orang, lo mau tidur. Perasaan itu masih ada, lo nggak bisa tidur. Dan yang lo lakuin bukannya ngerasain tapi mikirin. Gimana mikirin? Lo lakukan analisis strategik, friends. Oh ini dia emang sentimen sama gue. Minggu lalu juga dia begitu. Minggu sebelumnya juga dia begitu. Kalau sama orang dia nggak gitu, cuman sama gua doang. Pasti ada apa-apanya nih. Nah, lo namanya udah mulai mikir. Itu yang namanya bikin stres. Kalau itu terjadi beberapa malam aja gitu, kan udah pasti tuh lo tidur pasti jam 2, jam 3 atau malah nggak tidur sama sekali, ya kan? Kejadian itu kayak gitu 4 hari, 5 hari, udah pasti lo stres, friend. Gitu, friend ya. Jadi, supaya kita ini nggak mudah stres, kita ini mesti pinter-pinter melakukan manajemen pikiran dan perasaan. Intinya adalah kebiasaan kita untuk bedain mana yang namanya pikiran, yang mana namanya perasaan. Gitu, friend. Oke? Biar aman kita. Belum selesai nih. Oh, gimana? Belum selesai. Gimana? Ini lagi apa lagi? Minggu depan lagi bubar. Minggu depan lagi bubar.